Mari kita buka Wahyu 1 ayat 10 sampai 20. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Wahyu. Wahyu 1 ayat 10 sampai 20. Kita baca bergantian, saya membacakan ayat yang 10, lalu saudara baca ayat yang 11, begitu seterusnya sampai ke ayat yang ke-20. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mentah, dan matanya bagaikan nyala api. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami sudah membaca firman-Mu ya Tuhan. Yohanes boleh melihat penglihatan yang Tuhan berikan kepadanya dan dia boleh mencatatnya. Sehingga gereja pada saat itu hingga saat ini boleh membacanya. Dan kiranya Tuhan, sebagaimana Tuhan boleh menghibur Yohanes, kiranya Tuhan boleh menghibur kami. Dan sekiranya Tuhan boleh membukakan kepada Yohanes siapakah Tuhan dan apa yang Tuhan kerjakan melalui gereja-Mu. Kiranya Tuhan pun boleh membukakan kepada setiap kami. Sehingga kami boleh melihat siapakah Kristus. Dan sehingga kami juga boleh melihat apakah yang Kristus lakukan bagi gereja-Mu saat ini. Tuntunlah setiap kami ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh menuntun kami. Bukakanlah mata kami, bukakanlah telinga kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, minggu lalu kita sudah membahas ayat-ayat sebelumnya dan juga memang ayat yang di sini yang sudah kita bahas. Saya nggak akan mengulang kembali sebagian besar. Di mana ketika penglihatan itu tadi bicara mengenai Yesus sebagai imam, raja, dan nabi. Dari penampakan kakinya yang membara itu bicara penaklukan. Dari pakaiannya itu bicara dia sebagai imam. Lalu dari pedang yang keluar dari mulutnya itu bicara dia seorang nabi. Dan itulah yang dia lakukan. Yohanes ketika di Pulau Patmos diperlihatkan oleh Kristus dan Kristus memperlihatkan dirinya bahwa siapakah dia, siapa pribadinya dan apa yang dia lakukan. Dan ini sangat menghibur Yohanes. Saudara, sebagaimana Yohanes sesama orang percaya, Yohanes katakan, aku Yohanes, aku adalah saudaramu. Aku Yohanes, aku adalah rekanmu, rekan dalam kesusahan, rekan dalam kerajaan, rekan dalam ketekunan sabar di dalam Kristus. Jadi saudara, sesama orang percaya adalah saudara. Sesama orang percaya adalah rekan. Rekan seperjuangan di dalam kesusahan. Di dalam kerajaan. Di dalam ketekunan bersabar. Ketika Yohanes ngomong ini bukan berarti bahwa mereka kehidupannya baik-baik gitu ya. Justru nggak baik-baik. Justru di saat yang gak baik-baik gitu ya, ini sangat menghiburkan sebagaimana Yohanes yang sudah tua seorang diri di Pulau Patmos di dalam pengasingan. Saudara, Yohanes mendengarkan suara yang besar dan ketika dia menoleh ke belakang dia melihat Kristus di tengah-tengah 7 daripada kaki dian dari emas. Dan ini adalah bicara Yesus dengan gerejanya. Kristus memerintah di tengah-tengah kita, melayani umatnya sehingga pelita kita tidak akan padam. Karena Kristus. Pelitanya akan memancarkan cahaya Kristus sampai dia datang kembali dan setiap mata akan menyaksikan dia datang dalam awan-awan. Setiap mata, coba bayangkan
Kalau di hari Natal hanya segelintir orang Majus dan Gembala. Kalau ketika Yesus mati, disalibkan, dan dia kemudian bangkit dan kemudian naik ke surga, hanya disaksikan oleh para rasul dan 500 pasang mata. Tetapi ketika dia datang kembali, disaksikan oleh mata saudara juga. Mata setiap kita menjadi suatu pertunjukan pagelaran yang besar akan kebesaran dan kemuliaan Kristus. Dan pada saat ini Yohanes sudah tua, seorang diri, terpisah dengan jemaatnya sekitar 65 km di pulau yang berbeda. Tetapi di tengah kesulitan itu Tuhan menghibur Yohanes. Saudara, 7 kaki Dian adalah gereja. Gereja yang adalah milik Yesus. Angka 7 itu artinya apa? Sempurna. Angka 7 artinya sempurna. Jadi saudara, ini bukan saja ketujuh gereja saat itu, tapi juga seluruh gereja di segala zaman. Seluruh gereja Tuhan di segala zaman. Jadi memang kan disebutkan ya, Smyrna, Philadelphia, Efesus dan sebagainya gitu ya. Tapi ini juga mencakup seluruh gereja di segala zaman. 7 kaki Dian dan Kristus di tengahnya. Artinya adalah gereja adalah pusat dari segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dunia. Gereja adalah garis depannya daripada kerajaan Allah, di mana Kristus bertatah di tengah-tengahnya. Tuhan menegaskan bahwa pekerjaan rohani kerajaan Kristus di dalam dan melalui gereja itu selalu menjadi faktor yang paling penting melalui gereja. Saudara tahu nggak, kejatuhan komunis di Eropa Timur pada tahun 1918 itu terjadi karena suatu percikan api yang menyala dan terus kemudian semakin menyala hingga ke seluruh kota. Itu dimulai dari mana? Iya betul, karena saudara dengerin apa yang saya katakan, betul. Gereja. Sekali lagi ya, kejatuhan komunisme di Eropa Timur pada tahun 1918 terjadi karena percikan api yang menyala yang dimulai dari gereja. Ketika pendetanya yang setia namanya Laszlo Toks hendak ditangkap, lalu para anggota gereja Reform Hungaria di Timisoara di Rumania menolak. Lalu orang-orang Kristen mengelilingi gereja mereka bawa lilin di tangan mereka. Lalu tindakan mereka ini memicu juga kelompok-kelompok komunitas yang lain melakukan hal yang sama. Mereka melakukan protes di seluruh kota. Dan ini menyebar dan pada akhirnya menyingkirkan rezim komunis di berbagai negara. Cara yang simple ya. Tapi akhirnya komunis jatuh karena percikan api ini. Laksamana muda Amerika namanya Mamadou Bain mengatakan bahwa para elit daripada intelijen Amerika terkejut ketika melihat peristiwa ini. Karena mereka nggak habis pikir, kok bisa ini terjadi dari satu gereja gitu, pegang lilin lalu komunitas hancur. Kita susah payah keluarin uang, keluarin persenjataan, siapin tentara gitu ya untuk melawan komunisme. Loh, tapi dengan cara begini gitu ya, akhirnya komunisme runtuh di Eropa Timur. Mereka bingung. Mereka terkejut karena kebutaan mereka akan pentingnya Tuhan dan agama. Mereka menyepelekan Tuhan dan agama. Institusi yang paling penting bukanlah pemerintah atau kelompok-kelompok asli politik yang mendominasi pemberitaan, tetapi gereja Yesus Kristus. Gereja Yesus Kristus. Kalau gereja diam atau dengan bodohnya mengikuti dunia, cahayanya akan meredup. Berharap kaki Dian nggak diambil, cahayanya meredup, sehingga ketidakpercayaan menyebar. Sekali lagi ya, kalau gereja diam atau gereja mengikuti kebodohan dunia, cahayanya akan menyeredup, sehingga ketidakpercayaan menyebar juga di dalam gereja. Tetapi jika gereja berdiri dengan berani sebagai terang kebenaran Allah, bahkan dalam menghadapi penganiayaan, walaupun mengalami kesulitan, kesusahan sebagaimana konteks daripada Yohanes, maka nyala cahayanya yang terang adalah satu-satunya harapan sejati untuk reformasi. Enggak heran gereja abad pertama kemudian bertumbuh dan berkembang. Bertumbuh dan berkembang. Saudara, kaki Dian pertama kali itu muncul di mana di dalam Alkitab?
Ya, saya tanyanya spesifik ya. Kitabnya siapa yang tulis? Lebih gampang kali ya. Ya, kitab Musa ya. Saudara mau bilang di Keluaran, Imamat atau Bilangan, ya boleh juga gitu ya. Yang tulis adalah Musa, di kitab Musa dalam Alkitab. Jadi kaki Dian pertama kali muncul di kitab Musa dalam kemah suci. Dan kaki Dian itu melambangkan terang Tuhan. Imam masuk ke dalamnya dan menjaga supaya terang itu terus nyala. Kaki Dian itu, pelita itu. Lalu dalam Zakaria 4, Zakaria melihat penglihatan. Dia melihat penglihatan ada 2 pohon zaitun yang di sisi kiri dan sisi kanan daripada kaki Dian. Dan dari 2 pohon ini mengalir minyak ke sebuah kaki Dian itu dengan ke-7 cabangnya. Itu yang dia lihat. Zakaria lalu dikasih tahu oleh malaikat bahwa pohon-pohon zaitun itu melambangkan kerajaan dan keimaman. Dan kedua-duanya ini merujuk kepada nantinya Kristus. Kristus adalah imam, Kristus adalah raja. Dan minyak ini bicara apa? Ini adalah Roh Kudus, saudara, melambangkan Roh Kudus. Dan malaikat memberitahukan Zakaria, bait suci yang telah dihancurkan akan dibangun kembali dengan kuasa Roh Kudus. Zakaria mungkin waktu lihat itu juga mungkin masih bingung, apa ya, bicara apa ini ya. Lalu 500 tahun setelahnya Kristus datang. Rumah Allah yang sejati bukanlah bangunan bait suci, tapi rumah Allah yang sejati adalah umatnya, gerejanya. Walaupun gereja itu sendiri dari gereja, yaitu bangunan gitu ya. Tapi ketika saya katakan gereja itu adalah bicara mengenai orangnya, umatnya. Bukanlah bangunan bait sucinya. Dan sekarang Yohanes melihat 7 kaki Dian. Apa bedanya tadi? Yang tadi 1 ya. Sekarang 7 kaki Dian dan di tengah-tengahnya Kristus berdiri. Dan ini artinya Tuhan akan menggenapi tujuannya dalam pembangunan gereja. Kristus di tengah-tengahnya. Tuhan akan menggenapi tujuannya dalam pembangunan gereja, menyempurnakannya. Saudara, selain Yohanes melihat 7 kaki Dian, dia juga melihat 7 bintang yang dipegang Kristus. Di tangan kanannya. Ke-7 bintang itu apa, saudara? Yohanes bilang apa? Apa? Iya, malaikat apa lebih spesifik? Malaikat? Ya, malaikat dari ke-7 gereja. Malaikat-malaikat dari ke-7 gereja. Saudara, memang ada yang menafsirkan bahwa malaikat dari ke-7 gereja ini adalah gembala atau pendeta begitu ya. Tapi kalau misalkan itu gembala atau pendeta sebagaimana yang disampaikan dalam kitab-kitab yang lain, itu pasti akan dikatakan. Tetapi Yohanes nggak pernah menggunakan sekalipun itu untuk gembala atau pendeta. Memang Paulus menggunakannya gitu ya, ketika malaikat itu ditujukan kepada gembala gitu ya. Tetapi di sini Yohanes tidak mengatakan demikian, dan biarlah kita tetap demikian. Karena Yohanes mengatakan bahwa 7 bintang itu adalah malaikat gerejanya gitu ya. Ya sudah, stop sampai di sana. Tapi ada satu hal yang bisa kita pelajari ketika Yohanes memberikan kita apa yang dia lihat ini, saudara. Ke-7 kaki Dian itu ada di bumi, gerejanya. Ke-7 bintang itu ada di surga, bersama dengan Kristus di tangan kanannya. Kedua-duanya punya kesamaan. Apa itu? Dua-duanya punya kesamaan. Apa kesamaan antara kaki Dian dengan bintang? Betul. Memancarkan cahayanya. Kaki Dian dan bintang kedua-duanya memancarkan cahayanya. Dan kedua-duanya merupakan kesatuan. Sehingga gak heran ketika menafsirkan nanti bintang ini juga adalah gerejanya gitu ya. Satu di bumi, satu di surga. Satu di bumi, satu di surga. Dan ini bersatu, saudara. Sebagaimana roti yang kita makan, saudara, ada realitas spiritual dan jasmani. Itu satu adanya. Anggur yang kita makan, ada realitas spiritual dan jasmani. Itu satu adanya. Gereja Tuhan juga demikian. Ada realitas di bumi dan di surga, saudara. Saudara, walaupun ke-7 kaki Dian dan ke-7 bintang ini memancarkan cahayanya, tetapi cahayanya tidak membiarkan cahayanya ini membuat kita melihat hanya kepada kaki Dian atau bintang-bintangnya. Tapi kemudian Yohanes mengarahkan kita untuk melihat siapa? Kristusnya. Perhatikan saudara, ini penting sekali. Ada 7 kaki Dian.
Ada 7 bintang, tetapi fokusnya, pusatnya adalah Kristus, bukan yang lain. Bahkan bukan bintang itu, bukan kaki Dian itu sendiri. Yesus sebagai Tuhan atas gereja. Yesus adalah Tuhan atas gereja, penguasa atas gereja, yang memerintah gerejanya. Walaupun secara fisik dia tidak hadir di bumi, Yesus adalah Tuhan atas gereja di bumi. Yesus hadir bersama kita sekarang sebagai Tuhan yang hidup dan memerintah di bumi. Saudara, ada 5 penting poin dari penglihatan Yohanes ini. Dari penglihatan Yohanes kita bisa ambil 5 poin penting. Yang pertama adalah Kristus memerintah gerejanya. Kristus memerintah gerejanya. Gereja nggak berada di bawah otoritas kaisar. Gereja nggak di bawah otoritas raja. Gereja nggak di bawah otoritas presiden atau mahkamah agung manapun. Dan ini artinya gereja harus mendapatkan pengajaran dan kegiatannya itu hanya dari firman Allah melalui Kristus yang memerintah. Saudara, di Jepang itu begitu baiknya. Mungkin pengaruh daripada neo-Calvinisme dari Abraham Kuyper mungkin ya, yang kemudian yang mungkin mempengaruhi Amerika terus masuk ke sini begitu ya, dari undang-undang dasarnya. Sehingga agama sama negara itu nggak bercampur. Kalau negara mau mencampuri agama, itu hanya urusan ekonomi. Itu yang kita lagi urus. Itu yang lagi urus. Tapi negara nggak boleh masuk ke dalam peraturan kegiatannya, apa yang diajarkannya. Itu sangat baik sekali. Dan agama boleh mengatur ketika suatu institusi agama ini melakukan sesuatu kejahatan sipil. Misalkan melakukan pembunuhan massal, misalkan melalui kejahatan pencurian atau melawan pemerintah dengan kekerasan gitu ya. Itu pemerintah boleh mengatur. Itu memang betul gitu ya. Tetapi bicara mengenai pemahaman mengenai agama yang diajarkan, mengenai kegiatan agamanya, pemerintah nggak boleh ngatur. Dan itu adalah hal yang baik. Dan ini cara yang sangat unik sekali, dan ini sangat-sangat baik. Sangat-sangat baik. Dan saudara, gereja harus mendapatkan pengajarannya hanya daripada firman Kristus. Kristus yang memerintah. Gereja hanya boleh melakukan kegiatannya yang dari firman-Nya Kristus. Dan ini sangat penting, saudara. Di negara lain, gereja itu nggak begitu ya. Nggak seperti di Jepang ini yang begitu lumayan baik. Walaupun karena kasus Toitsu Kyokai, saya nggak lupa bahasa Inggrisnya. Walaupun dalam kasus Toitsu Kyokai, kayaknya pemerintah mulai mau masuk begitu ya. Saya nggak tahu bagaimana kemudian. Karena memang ada hal-hal yang perlu diselidiki. Mungkin dalam penyelidikan aja, tapi seharusnya pemerintah nggak boleh sampai masuk ke dalam hal apa yang mereka ajarkan atau kegiatan mereka, itu nggak boleh gitu ya. Dalam taraf tertentu itu boleh, karena untuk mencegah kejahatan-kejahatan sipil gitu. Dan ini saudara sumbangsi daripada teologi reform. Sumbangsi daripada teologi reform, dan itu sangat baik sekali. Dan saudara, ini sangat penting. Kalau di negara lain, gereja itu dituntut saudara untuk sesuai dengan dunia, dengan isu-isu gendernya. Kalau enggak, kamu gereja tutup. Kalau kamu nggak menikahkan sesama jenis, tutup. Kalau kamu nggak percaya evolusi, tutup, gitu ya. Dicemooh, diapain segala macam. Itu seperti itu. Itu artinya negara mencampuri urusan gereja. Itu nggak baik, itu nggak sehat. Tapi kalau Kristus adalah Tuhan, maka firman-Nya itu harus memerintah dalam gereja. Kalau Kristus benar-benar adalah Tuhan, maka firman-Nya harus memerintah dalam gereja. Ketika pemerintah melawan firman, bisa nggak ya terjadi ya? Bisa, kayak tadi ya, di Amerika mulai banyak kan ya. Misalkan di agama-agama yang ekstrim dalam penindasan, nggak boleh memberitakan Injil gitu ya. Bahkan di doa di tempat publik pun ditangkap, bahkan dilaporin loh. Itu di Amerika padahal. Amerika bahkan. Doa di tempat umum dilaporin gitu, ditangkap ya. Sampai begitu ya. Apalagi di negara-negara yang ekstrim. Saudara, ketika pemerintah melawan firman, misalkan nggak boleh memberitakan Injil, Petrus dan Yohanes bersedia untuk tidak menaati para penguasa yang melawan Tuhan.
Ya, mereka tidak kompromi. Saudara, pemerintah Kristus adalah hal yang sangat penting bagi gereja. Dan seperti para rasul, orang Kristen saat ini harus siap menerima cemooh orang bebal. Sekali lagi ya, gereja harus siap menerima cemooh orang bebal. Kamu kuno, itu pun juga sudah diberitakan di tahun 500. Agustinus yang ngomong gitu ya, apa sih Kristen kuno? Tuhan ubah hatinya dan kemudian menjadi orang yang berpengaruh bagi gereja gitu ya. Setelah 1500 tahun, setelah 1000 tahun pun ada orang yang ngomong, kuno. Tuhan ubahkan lagi gitu ya. 1500, 2000 pun sama. Dari dulu dibilang kuno, tetapi terus bertahan dalam sejarah dan memberikan dampak, saudara. Orang Kristen saat ini harus siap menerima cemooh orang bebal. Jangan mengkompromikan firman Tuhan. Gereja Tuhan harus terus bercahaya. Harus terus bercahaya. Salah satu orang Kristen yang mengerti pentingnya Kristus yang memerintah melalui firman-Nya adalah seorang putri di Inggris namanya Lady Jane Grey. Ketika raja yang takut akan Tuhan, Raja Edward ke-6 mati, kemudian Lady Jane ini menjadi ratu, dipercayakan mewarisi tahta di Inggris. Tapi nggak lama kemudian Mary menang, dia yang duduk ke atas tahta gitu ya. Waktu nggak lama. Lalu Lady Jane jadi tahanan di Menara London, dan Menara London itu menjadi tempat kematiannya juga. Saya bisa cek semua itu di internet ya. Lady Jane akhirnya mati di Menara London. Dan waktu di dalam tahanan, Lady Jane ini disuruh menyangkal. Nggak boleh percaya bahwa keselamatan hanya melalui iman. Karena pada saat itu kamu ini kan lagi ada reformasi ya, sehingga muncul gitu ya pertentangan antara Protestan dan Katolik. Katolik ngajaran yang udah bukan daripada Alkitab. Katolik kemudian mengajarkan dari apa yang dipikirkan oleh manusia gitu ya. Bahkan yang bertentangan dengan Alkitab juga gitu ya. Ditutupi dengan berbagai hal gitu ya. Terus dengan atas nama Paus gitu ya. Terus kemudian Lady Jane disuruh menyangkal apa yang ditulis oleh Luther, menyangkal apa yang kamu percaya sebagai Protestan, menyangkal bahwa keselamatan hanya melalui iman gitu ya. Kamu sangkal ini maka kamu selamat. Kamu nggak menyangkal hal ini maka kamu akan dihukum mati. Itu taruhannya. Lalu Jane katakan, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna dan hanya iman dalam darah Kristus yang menyelamatkan kami. Lalu kemudian utusan daripada Paus, Kardinal, dan tentu juga dari Mary itu, Ratu Mary, yang sangat mendukung Paus, kemudian memaksa Lady Jane ini untuk percaya transubstansiasi, yang artinya roti dan anggurnya itu berubah menjadi daging dan darahnya Kristus gitu ya. Nggak melihat realita antara rohani dan jasmani, belum pada saat itu ada pertentangan mengenai perjamuan kudus itu. Jadi dipaksa percaya transubstansiasi dan dia menolak mentah-mentah hal itu. Kemudian disuruh tunduk pada otoritas gereja sesat, otoritas Paus pada saat itu. Dan Lady Jane katakan, tidak, saya mendasarkan iman saya pada firman Tuhan dan bukan pada gereja yang jahat. Karena jika gereja adalah gereja yang baik, maka iman gereja harus diuji oleh firman Tuhan. Bukan sebaliknya, bukan firman Allah yang diuji oleh gereja. Dan aku berkata bahwa gereja yang jahat bukanlah pasangan Kristus, bukanlah mempelai Kristus, melainkan pasangan iblis. Haruskah aku percaya kepada gereja yang jahat? God forbid, dia katakan. Dia tolak. Kemudian utusan itu pergi dan sudah berpikir bahwa dia nggak akan pernah ketemu Lady Jane lagi, karena tahu nih orang betapa kerasnya berpegang pada apa yang dia pegang itu gitu ya. Dan kemudian Lady Jane dijatuhkan hukuman mati sesuai ancaman sebelumnya, dan Lady Jane katakan, ya, aku nggak akan pernah ketemu lagi kecuali kamu bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Kamu berada dalam keadaan yang jahat, dan saya berdoa kepada Allah di dalam lubuk belas kasihannya untuk mengirimkan Roh Kudusnya kepada kamu untuk membuka mata hatimu. Tanpa banyak penundaan, kemudian Lady Jane Grey dihukum mati dengan cara dipenggal. Saudara, di dalam sejarah waktu saya baca ya saudara, seorang perempuan itu hebat-hebat loh. Luar biasa loh. Dari satu orang ibu yang takut akan Tuhan,
kekuasaan Mongol berkuasa dari timur sampai barat. Wah, berkuasa bahkan atas Cina juga gitu ya. Persia, Mongol dan sampai mau ke arah sampai ke Timur Tengah. Begitu berkuasanya. Dari seorang ratu Kristen, 3 anaknya menjadi kaisar tiga-tiganya. 1 kaisar Cina, 1 kaisar Persia, 1 kaisar Mongol. Dan kaisar Cina adalah Kubilai Khan. Luar biasa saudara. Tetapi saudara, saya juga baca waktu di sejarah Cina kekristenan begitu berjayanya pada Tang dinasti. Itu ketika maju kekristenan. Tapi kemudian mulai turun dan drastis turun karena seorang perempuan bertatah menjadi raja dan melawan. Dengan kelicikan dia bunuh gitu ya raja yang berkuasa gitu ya. Perempuan itu luar biasa jadi malaikat ya. Tapi perempuan itu luar biasa jadi evilnya minta ampun ya. Saudara, dari ibu yang takut akan Tuhan, anak-anak bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tapi sama dengan oleh seorang ibu, saudara, anak-anak bisa menjadi para pemimpin yang mengerikan. Powerful ya. Saudara jangan meremehkan perempuan ya. Dan saya berharap perempuan-perempuan di sini menjadi orang-orang yang Tuhan pakai ya. Ya mereka juga nggak tahu sih apakah mereka akan mengubah sejarah, mereka melakukan apa yang ada di depannya seperti biasa. Dan berharap setiap kita di sini pun melakukannya ya. Bukan supaya namanya untuk ditinggikan ya, supaya nama Tuhan dimuliakan ya. Kalaupun sejarah tidak mencatat saudara dan pada umumnya kita tidak tercatat, paling bantar di Wikipedia sedikit, nggak apa-apa. Saudara tercatat di kitab kehidupan, tercatat dalam kitab perbuatan dan Tuhan dimuliakan. Jangan lupa tercatat juga perbuatan buruk saudara. Tetapi kemudian berbicara mengenai kasih Kristus yang besar, yang menutupi, yang menebus, yang kemudian memakai Bapak Ibu Saudara sekalian. Tanpa banyak penundaan, Lady Jane Grey dihukum mati dengan cara dipenggal. Jane dengan sukarela dia korbani nyawanya untuk kekuasaan Kristus yang berdaulat atas jemaatnya melalui firman-Nya. Dia kuatnya apa ya? Kuat bukan pada egoisme. Kuat bukan karena supaya saya senang atau komunitas saya senang. Kuat karena firman Tuhan yang dipegang. Firman Tuhan. Dia siap berhadapan dengan cemoohan dunia. Saudara jangan takut ya. Jangan takut. Dia siap berhadapan dengan cemoohan dunia tanpa mengkompromikan firman Tuhan. Karena Kristuslah yang memerintah gerejanya. Kristus memerintah gerejanya. Kedua, Kristus memperhatikan gerejanya. Saudara, satu persatu rasul mati ya. Yohanes sudah tua. Ketika Yohanes tua, dia dibuang lagi sebagai tawanan di Pulau Patmos. Terpisah dari gerejanya yang dia kasihi. Dan dia hanya bisa memandang gerejanya dari kejauhan. Kalau misalkan ada jendela gitu ya, dia bisa melihat di sana gitu. Oh, di sana ada Asia kecil, ada gerejaku berdiri gitu ya. Yang biasanya aku berkhotbah di sana, di Efesus, mengajarkan firman Tuhan. Tapi sekarang dia nggak bisa. Dia ditawan di Pulau Patmos, di pulau yang berbatu. Dan dia sangat mengkhawatirkan gerejanya yang dikasihi yang telah terpisah dari dia. Dan penghiburan besar ketika dia melihat Kristus. Dia melihat Kristus memegang ke-7 bintang yang ada di tangannya. Karena bintang-bintang itu aman di tangan Yesus. Tangan yang sama, tangan yang telah menciptakan langit dan bumi. Tangan yang sama telah ditembus paku yang tajam. Tangan yang sama dengan tangan kanannya memegang 7 bintang. Bicara gereja berada di dalam tangannya Kristus, bicara keamanan daripada gerejanya. Para imam di kemah suci merawat kaki Dian dan emas. Kaki Dian dari emas. Sumbunya dipangkas kalau sudah hitam. Kalau hitam kan ganggu sekali apinya ya. Jadi
dipanggas. Lalu minyaknya diisi dengan minyak zaitun, olive oil, supaya lampu yang hampir padam kemudian menjadi terang kembali. Itu pekerjaan daripada imam. Demikian juga Kristus, dia memelihara gerejanya. Bagaimana caranya dia memelihara gerejanya? Sama, dipangkas. Sama, dikasih minyak. Dipangkas dengan cara bagaimana? Dikasih minyak dengan cara bagaimana? Dengan segala apa yang Kristus lakukan, lewat pujiannya, lewat koreksinya, lewat nasihatnya, lewat peringatannya, lewat kritikannya, supaya gereja layak melayani sebagai pembawa terang di dalam dunia yang gelap. Kristus memegang kita dengan tangan kanannya. Itu adalah tempat yang terbaik dan tidak ada tempat teraman selain daripada tangannya. Mengkompromikan firman Tuhan sangat-sangat tidak layak. Berpegang teguh pada firman, kita berada aman di tangannya. Pada saat ini memang ya di Jepang nggak ada masalah. Tapi saudara, bagaimana tahun-tahun yang ke depan kita nggak tahu. Waktu Yohanes menuliskan surat Wahyu, penindasan belum terjadi. Setelahnya baru terjadi, saudara. Kita nggak tahu Jepang bagaimana, tapi kita tahu ya, ini kurs lagi turun terus nih. Ya baik. gaji susah nih untuk transfer ke Indonesia. Kesini sih oke gitu ya, kesananya susah gitu ya. Pekerja bagaimana nih? Wah ya baik, tiap tahun 500.000 orang sebagai hilang. Ekonomi Jepang makin turun. Gimana nanti 10 tahun ke depan nih? Kalau nggak import orang dari luar. Kalau import dari orang dari luar, wah mau negara Jepang mau jadi apa nih? Clash budayanya banyak banget nih. Terutama dari buang sampah aja sudah terbentur gitu ya. Pusing. Ya udah campur aja deh semua sampah deh. Khusus di daerah Shibuya ini udah sampah apa aja oke buang di sana gitu ya. Mungkin kayak begitu ya. Ya. Tapi berharap budaya Jepang justru menjadi open society mungkin ya. Dimulai dengan cara begini ya, nggak tahu juga ya. Tapi kita tahu, gereja Tuhan yang tidak berkompromi ada di tangannya Tuhan. Tuhan pelihara gerejanya. Apa yang perlu kita lakukan? Setia. Ketiga saudara, Kristus menghakimi gerejanya. Kenapa Kristus menghakimi? Karena dari mulutnya keluar pedang bermata dua. Ini bicara Tuhan menyelamatkan dan Tuhan juga menghakimi. Meskipun orang Kristen dibebaskan dari penghukuman atas dosa-dosa kita ya, kita kan orang yang percaya Kristus pasti diselamatkan. Tetapi saudara, kita tetap tunduk pada penghakiman Kristus yang menghukum. Karena dia adalah Tuhan yang berdaulat. Dia nggak bisa melihat adanya dosa, harus dihukum. Dia bertekad untuk menghapuskan dosa dari umatnya. Kepada gereja Sardis ada para pengajar palsu. Yesus berkata, karena itu bertobatlah, jika tidak aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang di mulutku. Kristus sendiri menghajar. Meskipun Yesus adalah juru selamat yang penuh kasih, penuh belas kasihan, tapi saudara jangan lupa, dia juga adalah Tuhan yang tidak kenal menyerah untuk menuntut kesetiaan umatnya. Betapa banyak saudara kesengsaraan yang dialami oleh gereja-gereja duniawi. Baru minggu lalu saya postkannya di grup ya. Betapa banyak kesengsaraan yang dialami oleh orang-orang Kristen yang suam kuku saat ini saudara. Waktu entah saya lupa pergi outing atau pulang dari outing kemarin, walaupun udah teler atau masih semangat, lupa saya. Kira-kira ya di dalam mobil saya bicara sama istri saya, aduh kasihan ya orang ini ya, dia orang Kristen, orang tuanya orang Kristen, tapi suam kuku gitu ya, dan banyak hal kehidupannya dihabiskan dengan kesia-siaan yang dia nggak bisa ngelihat gitu, kita bisa lihat gitu ya, kemana sih nanti perginya gitu ya. Terus kemudian dari apa yang dia lakukan, kesengsaraan yang datang sendiri akibat dosanya dia gitu ya. Aduh kayaknya kehidupannya nggak ada ketenangan ya. Tabrak sini, tabrak sana. Aduh susah sekali, andaikan kalau boleh gitu ya. Yang jadi doa kami juga dia boleh benar-benar melihat Kristus, kenal Kristus ya. Andai kata seperti itu dia nggak perlu sampai seperti itu gitu ya. Ya saudara, betapa banyak kesengsaraan yang dialami oleh gereja-gereja duniawi. Betapa banyak kesengsaraan yang dialami oleh orang-orang Kristen yang suam kuku saat ini. Bisa dikatakan ini pun adalah penghakiman Kristus yang berdaulat. Yang memanggil semua orang percaya kepada iman. Bertobat
dan menaati firman Tuhan. Kristus menghakimi gerejanya. Yang keempat, Kristus memberikan kuasa kepada gerejanya. Zakaria kan lihat dua pohon yang melambangkan Kristus sebagai raja dan imam. Kristus adalah raja, Kristus adalah imam dari dua pohon ini. Dan dari dua pohon ini mengalir minyak agar pelita dapat terus menyala yang dilihat oleh Zakaria. Begitu juga saudara, gereja-gereja sejati akan memberikan kesaksian yang besar kepada dunia hanya ketika kita diberikan kuasa oleh Roh Kudus yang diutus oleh Yesus. Maka kalau tidak, maka nggak ada kuasa, saudara. Gereja-gereja sejati memberitakan Kristus, memberitakan Injil kepada dunia hanya ketika Roh Kudus diutus oleh Kristus, dipimpin oleh Roh Kudus. Waktu saya lagi persiapan, saya buka kaca jendela McD di lantai 2 di Fucu. Di depan kemudian ada orang berpakaian rapi, 4 orang. Satu kakek nenek, satu yang di umur itu mungkin kakek nenek umur 60-70-an kayaknya. Lalu sepertinya anaknya umur 50-an. Lalu anaknya lagi laki-laki dan perempuan. Saya tahu kenapa anaknya, karena mukanya mirip-mirip semua. yang masih gadis dengan pakaian yang rapi putih begitu ya, masih seger tubuhnya gitu ya, yang cowok juga gitu ya. Lalu dia pegangin satu buku, satunya lagi juga, lalu ada 2 stand di sampingnya dihiasi dengan begitu bagusnya. Mereka tunggu di situ ya, dengan memberikan senyuman gitu ya. Kalau ada orang yang lewat gitu ya, dia kasih tahu gitu ya, wah ini kehidupan penuh dengan stres gitu ya. Terus nih ada datanglah gitu ya kepada siapa begitu ya. Terus mereka datangin ke orang, kasih lihat gitu ya. Bisa sampai, kan saya di sana terus kan ya. Saya lihat, nah, kita persiapan lagi, terus lagi mikir-mikir, ngeliat lagi gitu ya, udah 1 jam masih di situ ya, wah hebat, gitu ya, wah bagus gitu ya. Maksudnya bagus bukan arti ajarannya ya, karena kalau sudah tahu siapa ya, Saksi Yehova. Bagus dalam arti apa? Kegigihannya. Sampai 1,5 jam masih di situ, nggak takut, nggak malu, terus. Kegigihannya. Saudara, kalau saudara punya iman yang sejati, Injil yang sejati, saudara nggak usah malu. Justru harus lebih berani. Bisa cara dengan seperti itu gak? Ya mungkin dengan cara yang lain. Nggak usah malu. Walaupun saudara mendapatkan cemooh, nggak usah malu akan Injil yang sejati. Gereja-gereja yang sejati akan memberikan kesaksian yang besar kepada dunia hanya ketika kita diberi kuasa oleh Roh Kudus yang diutus oleh Yesus. Saudara, kekuatan gereja itu bukan bergantung kepada keuangan. Sebelum MRI Tokyo ada satu sinode utus hamba Tuhannya ke Jepang, dikasih biaya dana 5 miliar. Tapi kemudian akhirnya nggak jadi gereja di Jepang. Kita nggak pakai uang. Kita tahu bagaimana susahnya. Sewa ruangan yang besar gitu ya. Waktu itu di mana ya? Idabasi ya. Ya betul ya, dimulai di Idabasi waktu itu ya. Cari tempat-tempat di mana gitu, yang luas, yang murah, hanya ada di Idabasi. Ya udah kita pakai tempat di Idabasi. Lalu ketika di situ saya juga mikir, gimana bayar uang ruangannya ya? Waktu itu kalau nggak salah 40.000 yen gitu ya. Ini orang yang datang berapa orang ya? Nggak apa-apa deh, persembahan aja gitu. Saya sudah dengan hati, Tuhan saya akan persembahkan. Oh susah sih, siapa sih saya ya, susah banget gitu ya. Ya udah, uang yang ada 20.000 yen ya, mungkin berharap bisa menutupi biaya ini. Saya masukkan 20.000 yen kalau nggak salah. Saya lupa kira-kira, bendahara lebih tahu kali, mungkin ada catatan uangnya gitu. Tapi bersyukur saudara, tertutup. Terus adain lagi gitu ya, persekutuan ibadah. Aduh Tuhan, ini cukup nggak ya? Kita berlutut, kita menangis, kita memohon kepada Tuhan, kira Tuhan boleh cukupkan. Tuhan cukupkan gitu ya. Dak dikduk, getar getir gitu ya. Tapi ini juga diajarkan untuk bergantung sama Tuhan ya.
Kekuatan gereja bukan bergantung pada keuangan, saudara. Kekuatan gereja juga bukan bergantung kepada kepribadian yang dinamis. Kekuatan gereja juga bukan bergantung kepada entertaining worship service. Kita tahu kegagalan demi kegagalan yang terjadi. Karena bukan itu poinnya. Kekuatan gereja bukan bergantung kepada kepintaran marketing. Tetapi kekuatan gereja bergantung kepada kehadiran Roh Kudus yang penuh kuasa yang Kristus sediakan bagi gerejanya yang setia. Roh Kudus memimpin, Roh Kudus menuntun, Roh Kudus hadir. Ratu Mary melakukan penganiayaan yang kejam terhadap orang-orang Kristen. Setelah kematian Lady Jane yang setia pada firman Tuhan, orang-orang Kristen yang setia kemudian juga yang menghormati pemerintahan Kristus juga mengalami kuasa Kristus. Mereka gak berhenti memberitakan Kristus siapa. Terus memberitakan. Mereka terilhami oleh kematian daripada Lady Jane. Ini gak membuat mereka takut. Justru mereka makin berkobar-kobar. Tapi bukan sembarangan juga ya. Tentu berdoa ya, Tuhan berikanlah kepada kami keberanian. Sebagaimana para murid-murid ketika melihat para rasul di penjara. Tuhan berikan kami keberanian. Tuhan memberikan kuasa Roh Kudus kepada mereka. Dengan berani memberitakan siapakah Kristus. Dan mereka bersedia mati demi kebenaran Kristus. Keberanian orang-orang percaya membuat terang Injil terus tetap menyala. Selama masa pemerintahan Bloody Mary. Terus tok nyala gitu ya. Dimatikan gitu, tok nyala lagi di tempat lain. Dimatikan, tok nyala lagi di tempat lain gitu ya. Wah, benar-benar Bloody Mary, saudara, membinasakan begitu banyak orang Kristen. Hugh Latimer dan Nicholas Ridley, dua pengkhotbah terkenal di Inggris, diancam akan dibakar kalau mereka enggak tunduk pada ajaran Paus yang tidak alkitabiah. Lalu Latimer yang sudah tua, dia berkata kepada temannya Ridley ini, ketika mereka berdua diikat di tiang dan api siap dinyalakan. Lalu dia berkata, bersukacitalah Ridley, biarlah dia mencemooh. Kita akan menyalakan pelita pada hari ini dengan kasih karunia Allah di Inggris. Dan saya percaya tidak akan pernah padam. Mati mereka. Tapi betul, api enggak padam. Api ini terus menjalar. Kuasa apakah yang dapat memampukan orang Kristen untuk berpegang teguh pada iman mereka? Tetap setia dalam kesulitan dan kesusahan. Kuasa apa? Mati dengan nyanyian sukacita di mulut bibir mereka. Saya membayangkan kalau saya dibakar gitu ya di tiang ya. Tapi di Jepang sih aman sih, gak ada yang kayak gitu ya. Seandainya saya mati dibakar di tiang gitu ya. Saya mungkin akan teriak gitu, sakit. Tapi saya berdoa, Tuhan kalau boleh saya gak usah bersuara lah, saya diam saja. Biar kebisuan saya boleh menyaksikan kemuliaan Kristus. Saya pikir ya, keren sekali gitu ya. Tapi gak tahu gitu ya. Tapi kalau bisa pilih ya saya pilih seperti diam aja, mati dengan tenang gitu ya. Biar kematian saya justru berbicara begitu ya. Saudara, bahkan ketika mereka dibakar hidup-hidup, dari mulut mereka bisa keluar doa dan pujian, saudara, kepada Tuhan. Karena kuasa Roh Kudus. Bukan saja mati untuk Kristus. Kadang mati untuk Kristus lebih gampang daripada hidup untuk Kristus. Tapi juga hidup bagi Kristus. Bukan hanya mati untuk Kristus, tapi hidup bagi Kristus dan memberikan kesaksian yang menyala-nyala, yang sangat dibutuhkan oleh generasi kita. Kalau stoicism mulai muncul bangkit kembali, saudara, di zaman ini, menguasai orang-orang muda, saudara. Kenapa Injil tidak lebih lagi perlu kita beritakan dengan begitu bersemangatnya? Memang, saudara, begitu banyak pemikiran itu semakin bertambah di zamannya kita. Tapi ini juga menyatakan kepada kita harus betul-betul berlutut dan berdoa kepada Tuhan, memohon kuasa Roh Kudus. Dan kita percaya Kristus memberikan kuasa kepada gerejanya. Kelima, Kristus hadir bersama gerejanya. Kristus hadir bersama gerejanya. Di kemah suci Musa, kaki diannya itu kan ada 7 lampunya kan ya. 3 kiri, 3 kanan, 1 di tengah. Itu ada bunga-bunganya ya, ada kelopaknya. Dan ketujuh pelita ini disatukan oleh sebuah tangkai emas yang sangat indah. Kaki dian Yohanes bukan saja disatukan oleh tangkai emas. Tetapi dari ketujuh kaki dian ini,
Tuhan berdiri di tengah-tengahnya. Disatukan oleh Kristus. Gereja di bumi, gereja di dalam dunia dapat terisolasi dan bahkan dihancurkan. Bisa dipisahkan bagaimana Yohanes dengan jemaatnya Efesus. Tapi pada tingkatan di sorga, saudara, gereja bersatu dan tidak dapat dihancurkan. Mau dibasmi, gedungnya dihancurkan, dianiaya, gereja Tuhan nggak bisa dihancurkan. Terus sepanjang sejarah seperti itu, saudara. Karena gereja berpusat pada Kristus. Gereja bersatu karena Kristus yang memerintah hadir melalui doa dan firman-Nya. Betapa penting kita berdoa. Betapa penting kita taat pada firman-Nya. Sekali lagi ya saudara. Pertama, pernyataan Yohanes mengajarkan kepada kita, Kristus memerintah gerejanya. Kedua, Kristus memperhatikan gerejanya. Ketiga, Kristus menghakimi gerejanya. Keempat, Kristus memberikan kuasa kepada gerejanya. Kelima, Kristus hadir bersama gerejanya. Saudara perhatikan, kaki dian. Gereja adalah kaki dian. Kaki dian ini adalah apanya ya? Minyaknya bukan? Bukan. Apinya bukan? Bukan. Kaki dian apanya? Wadahnya. Alatnya. Ya, kita alatnya. Gereja, alatnya. Wadahnya. Maka saudara, terang itu terang dari mana ya? Terang dari Kristus. Minyak itu apa? Roh Kudus yang berikan kan ya? Terang yang dimiliki oleh orang Kristen ini selalu merupakan terang yang dipinjamkan oleh Tuhan. Sehingga kesaksian orang Kristen dan gereja Tuhan bukanlah mengenai dirinya. Tapi selalu Kristus. Fokusnya Kristus. Terang itu adalah pinjaman. Jikalau terang kita bukanlah terang kita sendiri, tapi terang Kristus, maka kesaksian kita juga harusnya bukanlah tentang diri kita sendiri, tapi tentang Kristus. Yohanes Pembaptis, saudara, ketika dia lihat Yesus datang, dia nggak menunjuk dirinya ya, tapi dia katakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia menunjuk. Soalnya ketika dia ngomong begini, ada nggak murid Yohanes Pembaptis yang ngikutin Yesus? Ada. Yang kemudian menjadi rasul, salah satunya Yohanes. 2 orang ngikutin Yesus ya. Terus ketika begitu banyak orang yang dibaptiskan oleh murid-muridnya Yesus, sedangkan Yesus sendiri nggak membaptis, dan murid-murid Yohanes ketir gitu ya, kata ketir gitu. Loh, pengikut Yesus semakin bertambah, sedangkan kita semakin berkurang. Dari mulut Yohanes Pembaptis, dari mulut yang sama, dia mengatakan, aku harus semakin kecil dan dia harus semakin bertambah. Begitu besarnya perkataan Yohanes Pembaptis. Dan saudara, Yesus memuji Yohanes Pembaptis berkenaan dengan kaki dian ini. Dia katakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah kaki dian yang menyala dan bercahaya. Yohanes Pembaptis adalah pelita yang menyala dan bercahaya yang diberikan kepada kamu, dikatakan. Saudara, Thomas Bilney, dia dikenal sebagai Little Bilney karena tubuhnya pendek. Dia percaya Yesus karena baca buku-buku Martin Luther, dan sejak itu dia begitu bersemangat untuk mengabarkan Injil. Dan dia sadar pendidikan dia nggak tinggi. Dia bukan orang yang pintar. Dia sadar dia bukan orang yang penuh dengan bakat. Tapi dia begitu bersemangat mengabarkan Injil yang dia sudah dapatkan ini gitu ya. Walaupun dia dari kecil sudah dididik oleh ajaran Kristen ya. Dan dididik oleh gereja yang pada saat itu sudah menyeleweng daripada firman Tuhan. Tapi setelah dia baca, dia bertobat, kemudian dia bersemangat mengabarkan Injil. Lalu satu hari dia melihat seseorang di depannya. Dia pikir, dia mau mengabarkan Injil, tapi bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya Injil bisa kesampaikan ke dia ya? Terus dia pikir, saya perlu melakukan confession, dia bilang. Karena orang yang akan diajaknya ini adalah seorang priest. Dia ini seorang yang sangat pintar, dilihat ya, orang yang sangat berbakat, sangat cepat serap ilmu begitu ya. Dan dia sangat ingin menyaksikan Injil Tuhan kepada dia gitu ya. Terus dia tarik lengannya, saya mau confession dong gitu ya. Terus kemudian masuk ke ruang bilik, tahu ya biasanya seperti itu kan ya. Masuk ke ruang bilik pengakuan dosa. Lalu dia mulai katakan, saya mau mengaku dosa. Saya adalah orang yang berdosa. Perbuatan baik saya tidak menyelamatkan saya.
Yesus telah mati bagi saya. Kebenaran Kristus telah diperhitungkan kepada saya melalui iman saja. Dan dia terus cerita mengenai dosa dia dan apa yang Kristus lakukan bagi dia. Dan kemudian mendengarkan pengakuan Injil ini, orang yang mendengar gitu dengan serius perkataan si Bilni ini kemudian bertobat. Kemudian bertobat. Dan yang bertobat ini namanya adalah Latimer. Adalah Latimer. Yang menjadi pelita hidup yang kemudian membawa banyak orang lain kepada Kristus. Semuanya dimulai dari Little Bilni, saudara. Nggak terlalu dikenal dalam sejarah. Nggak ada tuh di Wikipedia bahkan sekalipun. Zaman dulu ya, sekarang sih sudah ada sedikit gitu ya. Tapi dia adalah pelita yang terang dan bersinar. Yang dengan berani memantulkan cahaya Kristus. Dia nggak minder. Beritakan aja terus Kristus. Padahal si Latimer itu, wah, lebih dikenal dalam sejarah, saudara. Inilah yang dunia butuhkan saat ini. Saksi-saksi yang bersinar menyuarakan siapakah Kristus. Terang kebenaran dan berkobar-kobar dengan penuh semangat untuk jiwa-jiwa dan untuk kemuliaan Kristus. Sudahkah saudara memberikan diri saudara menjadi saksi untuk memantulkan terang Kristus kepada dunia ini? Dunia yang gelap. Dunia yang sekarat. Kalau kita lihat keluar, aduh kemana ya ini orang akan pergi. Tuhan berikanlah belas kasihan kepada dia. Kemana ya komunitas ini akan pergi. Seperti kapal karam yang siap tenggelam. Tuhan mengutus Yohanes Pembaptis ke Israel. Tuhan mengutus Lady Jane Grey dan Hugh Latimer ke Inggris. Kesaksian yang setia tentang Kristus adalah yang paling dunia butuhkan. Karena Injil adalah satu-satunya keselamatan. Sudahkah saudara menyaksikan siapakah Kristus? Saksikanlah. Dan kiranya saudara enggak menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Kiranya gereja kita enggak menjadi gereja yang semakin menyerupai dunia. Tapi kiranya boleh ditransform terus dibersihkan, terus diberikan kuasa Roh Kudus. Mari kita baca satu ayat firman Tuhan. Dan ini ayat hafalan kita untuk minggu yang akan datang. Yohanes 5 ayat 24. Kita baca bersama-sama. Perkataan Yesus. Yohanes 5 ayat 24. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya pada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Minta Pak Marlop untuk pimpin kita dalam doa. Dengan suaranya yang keras. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami diingatkan kembali bahwa Yohanes yang di dalam pembuangannya pun ya Tuhan dihiburkan oleh Tuhan sendiri. Dia mendapatkan kekuatan, dia mendapatkan sukacita ketika melihat penglihatan mengenai tentang Kristus. Kristus yang terus beserta dengan Yohanes, Kristus yang terus beserta dengan gereja. Dan gereja adalah yang Tuhan pakai di muka bumi ini untuk menyatakan kasih dan kemuliaan Tuhan, menyatakan kebesaran Tuhan. Kristus yang mempunyai pemerintahan, mempunyai otoritas di atas gereja, dan pemerintahan dunia tidak ada satupun yang mempunyai kuasa atas gereja. Hanya Kristuslah satu-satunya yang mendirikan gereja dan memakai gereja untuk menyatakan kasih dan kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami adalah anggota gereja-Mu ya Tuhan. Engkau yang telah memanggil kami, Engkau yang telah memilih kami, bahkan dengan cara yang begitu ajaib. Sebelum dunia dijadikan pun Engkau telah memilih kami ya Tuhan. Dan kami pun ketika masih hidup dalam dosa Tuhan panggil, Tuhan beri belas kasihan, Tuhan menggerakkan hati kami, Tuhan membuka mata kami sehingga melihat cinta kasih daripada Tuhan. Tuhan bekerja dalam hati kami, menyadarkan kami akan siapa diri kami yang begitu hina, penuh dengan dosa, dan Tuhan yang telah memberi belas kasihan sehingga kami percaya kepada Kristus. Kami berterima kasih untuk karya Kristus yang telah menebus kami di kayu salib. Kiranya Tuhan, gereja-Mu terus Tuhan pelihara, gereja-Mu terus Tuhan sadarkan bahwa Kristus adalah pemilik kehidupan kami dan Kristuslah yang terus mempunyai otoritas atas kehidupan kami.
Tuhan memanggil kami bukan supaya kami hidup untuk masuk surga saja, tetapi Tuhan memanggil kami supaya kami menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan, ketika Tuhan telah memanggil kami, Tuhan berkenanlah memakai kami ya Tuhan untuk menjadi saksi-Mu. Di mana Tuhan menempatkan kami, tolonglah pakai kami. Bakar hati kami dengan cinta kasih daripada Tuhan sendiri. Bakar hati kami ya Tuhan untuk memberitakan tentang siapa Kristus yang telah mati bagi orang-orang berdosa, yang telah begitu mengasihi kami, dan biarlah kami juga mempunyai cinta kasih kepada orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Begitu banyaknya orang yang belum percaya kepada Kristus, begitu banyaknya orang-orang yang tidak peduli dan hanya mengejar apa yang senang menurut mereka sendiri ya Tuhan, tetapi semuanya jalan menuju kebinasaan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan memakai kami, ketika kami masih Tuhan berikan kehidupan, biarlah kami mengingat bahwa orang-orang di sekitar kami membutuhkan Kristus. Biarlah kami boleh menyaksikan melalui kehidupan kami, melalui perkataan kami, pemikiran kami, perbuatan kami, siapa Kristus itu. Tuhan, pakailah gerejamu memberitakan Kristus, memberitakan salib Kristus di tengah-tengah negara Jepang ini. Pimpin juga hamba-Mu Pak Eri bersama kami semua jemaat-Mu ya Tuhan, berdiri di tengah-tengah negara ini ya Tuhan untuk memberitakan Kristus yang tersalib, memberitakan siapa Kristus yang menghakimi, dan memberitakan Kristus adalah juru selamat, pemilik semesta alam ini. Kiranya Tuhan menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa dan permohonan kami. Amin. Amin.